Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang dalil Pitagoras. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari salah satu viewers kami lewat akun WA kami. Yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup satu soal saja per satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas materi dan juga contoh soalnya. Adapun dalil Pitagoras atau boleh juga teorema Pitagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Perhatikan di sini ada sebuah segitiga siku-siku di mana diketahui ada panjang sisi A, B, dan C. C ini merupakan sisi miring atau sisi terpanjang. Nah, jika di soal nanti yang ditanya tentukan panjang sisi C atau sisi miring ini, maka nanti rumusnya yaitu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu kalau misalnya yang ditanya panjang A, panjang sisi A, maka di sini rumusnya yaitu akar dari sisi terpanjang C, C kuadrat dikurangkan dengan B kuadrat. Lalu kalau yang misalnya yang ditanya panjang B, maka rumusnya yaitu B sama dengan akar dari sisi terpanjang C, C kuadrat dikurangkan dengan A kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan rumus dalil Pitagoras ini, tanda tambah itu hanya pada yang ditanyanya itu sisi C atau sisi terpanjang. Baru di sini rumusnya ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya seperti A dan B ini, maka rumusnya dikurang. Nah, itu cara mudah untuk mengingat rumus dalil Pitagoras ini. Ingat sekali lagi, jika yang ditanyanya sisi terpanjang, baru rumusnya sini ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya di sini dikurang. Nah, biar lebih jelas, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Kita ambil contoh soal yang pertama. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi yaitu 8, 15, dan X. Di sini kita diminta untuk menentukan panjang dari sisi X ini. Nah, kalau kita perhatikan, X di sini apakah sisi terpanjang atau bukan? Kalau kita lihat ternyata dia adalah sisi miring atau sisi terpanjang. Ingat tadi sudah dijelaskan, kalau yang ditanya sisi terpanjang maka rumusnya ditambah. Maka kalau yang ditanya rumus X yaitu sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. Atau kalau kalian mau menulis 15 kuadrat terlebih dahulu baru ditambah dengan 8 kuadrat juga boleh. Nanti jawabannya sama. Lanjut sama dengan akar dari 8 kuadrat. Berapa 8 kuadrat? Yaitu 64. Maka di sini kita tulis akar 64 ditambah 15 kuadrat yaitu hasilnya adalah 225. Sama dengan akar dari 64 ditambah 225 itu kalau tidak salah hasilnya akar dari 289. Dan akar dari 289 itu hasilnya sama dengan 17. Nah, ini dia panjang X-nya di sini atau panjang sisi miring yaitu adalah 17. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Biar lebih paham, sekarang kita akan masuk ke contoh soal selanjutnya lagi. Diberikan sebuah segitiga siku-siku
dengan panjang sisi 26, 24, dan X. Di sini kita diminta untuk menghitung panjang X. Nah, kalau kita lihat apakah X di sini merupakan sisi terpanjang? Ternyata bukan. Ingat, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumusnya dikurang. Sisi terpanjang dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Mana sisi terpanjang? Yaitu sisi miring ini, yaitu 26. Maka cara untuk menghitung panjang X yaitu X sama dengan akar dari sisi terpanjang kuadrat yaitu akar dari 26 kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya yaitu 24 kuadrat sama dengan 26 kuadrat berapa? Yaitu hasilnya 676. Karena sini kurang maka sini juga kita tulis kurang. 24 kuadrat hasilnya 576. Sama dengan akar 676 dikurang 576, kita dapat hasilnya yaitu akar 100. Dan akar 100 itu nilainya sama dengan 10. Maka panjang X di sini yaitu adalah 10. Nah, gampang bukan? Sangat gampang sekali tentunya. Lanjut lagi, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal selanjutnya lagi. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisinya yaitu 5, 4, dan X. Nah, kalau kita lihat X di sini apakah sisi terpanjang atau bukan? Ternyata bukan. Kalau kita lihat sisi terpanjangnya di sini yaitu 5. Ya kan? Ingat, kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya maka rumusnya dikurang. Sisi terpanjang dikurangkan dengan sisi yang lainnya. Maka panjang X itu sama dengan akar dari 5 kuadrat tadi yang terpanjang dikurangkan dengan 4 kuadrat. Sama dengan 5 kuadrat berapa? Yaitu 25. Maka di sini kita tulis akar 25. Lalu karena sini kurang, di sini juga kita tulis kurang. 4 kuadrat hasilnya 16. Sama dengan akar 25 dikurang 16 kita peroleh hasilnya akar 9. Dan akar 9 itu sama dengan 3. Maka panjang X di sini yaitu sama dengan 3. Nah, itu dia jawabannya. Lanjut lagi, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal selanjutnya lagi. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 20, 16, dan X. Di sini kita diminta untuk menghitung panjang X. Nah, apakah X ini merupakan sisi terpanjang? Ternyata bukan. Nah, karena bukan, maka nanti rumusnya dikurang. Ingat sekali lagi ya, kalau yang ditanya bukan sisi terpanjang, maka rumusnya dikurang. Perhatikan, sisi terpanjangnya mana? Yaitu 20. Maka di sini rumusnya yaitu akar dari 20 kuadrat. Ingat, 20 ini merupakan sisi terpanjang. 20 kuadrat dikurangkan dengan sisi yang lainnya yaitu 16. Jangan lupa dikasih kuadrat. Sama dengan 20 kuadrat berapa? Yaitu 400. Maka di sini kita tulis akar 400. Lalu karena sini kurang, sini juga kita kasih tanda kurang. 16 kuadrat yaitu hasilnya 256 sama dengan akar dari 400 dikurang 256. Berapa nih hasilnya? Ini kalau tidak salah hasilnya yaitu akar 144. Nanti untuk kebenarannya silakan kalian cek pakai kalkulator. Sama dengan akar 144 berapa ini? Yaitu hasilnya adalah 12. Maka panjang sisi X di sini yaitu panjangnya sama dengan 12. Nah, itu dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya. Biar kalian benar-benar paham, yaitu diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 12, 13, dan X. Kita diminta untuk menghitung panjang X. Perhatikan, apakah X ini merupakan sisi terpanjang? Ternyata bukan. Nah, karena bukan sisi terpanjang, maka rumusnya nanti dikurang. Perhatikan, sisi terpanjangnya mana? Yaitu 13. Maka, kalau untuk menghitung panjang X itu rumusnya adalah akar dari sisi terpanjang kuadrat, ini 13 kuadrat, dikurangkan dengan 12 kuadrat.
sama dengan 13 kuadrat itu hasilnya 169, maka di sini kita tulis akar 169 dikurangkan 12 kuadrat hasilnya 144. Sama dengan akar 169 dikurang 144, hasilnya yaitu akar 25, dan akar 25 itu sama dengan 5. Maka panjang sisi X di sini yaitu sama dengan 5. Nah, itu dia jawabannya. Terakhir, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal terakhir. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu 24, 7, dan X. Yang ditanya di sini hitunglah panjang X. Nah, perhatikan apakah yang ditanya ini apakah sisi terpanjang? Ternyata iya benar. Yang ditanya di sini merupakan sisi terpanjang. Ingat sekali lagi, kalau yang ditanya merupakan sisi terpanjang, maka rumusnya ditambah. Maka cara untuk menghitung panjang X yaitu sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Ingat sekali lagi, hanya rumus sisi terpanjang saja yang di sini tandanya ditambah. Kalau bukan sisi terpanjang yang ditanya, maka rumus di sini dikurang. Lanjut, sama dengan 24 kuadrat hasilnya 576. Maka di sini kita tulis akar 576. Karena sini tambah, maka sini juga ditambah. 7 kuadrat hasilnya 49. Sama dengan akar 576 ditambah 49, itu hasilnya akar 625. Dan akar 625 itu sama dengan 25. Maka panjang X di sini yaitu sama dengan 25. Nah, ini dia jawabannya. Demikian tutorial singkat kami tentang dalil Pitagoras, dan bagi adik-adik ataupun rekan-rekan yang masih kesulitan baik dengan materi yang kita bahas kali ini ataupun materi matematika yang lainnya, baik tingkat SD, SMP maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan cukup 1 soal saja per 1 kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.